Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi akuntansi perbankan tentang bank garansi dan surat kredit dokumen dalam negeri. Bank garansi. Bank asuransi adalah semacam jaminan dari organisasi pemberi pinjaman. Bank garansi menandakan bahwa lembaga pemberi pinjaman memastikan bahwa kewajiban debitur akan dipenuhi. Dengan kata lain, jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, maka bank akan memenuhi kewajibannya atau menanggungnya. Berikut jenis bank asuransi. Yang pertama, berdasarkan bentuknya, penerimaan atau penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi, baik dalam rangka pemberian kredit, risk sharing dan standby loan, maupun dalam rangka pelaksanaan proyek seperti bid bonds, performance bonds, and advance payments bonds. Akseptasi atau endorsement surat berharga yaitu pemberian jaminan atau garansi dalam bentuk penandatanganan kedua atau seterusnya atas wesel dan promise atau askep. Yang kedua, berdasarkan kegunaannya. Tender yaitu bank garansi yang diberikan oleh bank untuk para kontraktor maupun leveransi. Perdagangan yaitu bank garansi yang diberikan kepada bank pabrikan untuk kepentingan agen atau referensi produk-produk tersebut. Penanggulangan biaya masuk yaitu bank garansi yang diterbitkan untuk menjamin kepada dinas bea dan cukai untuk membayar bea masuk barang impor. Cukai rokok yaitu bank garansi yang diberikan dalam rangka menjamin atas pembayaran cukai rokok yang ditangguhkan sementara rokok tersebut sudah beredar atau dipasarkan. Uang muka kerja yaitu bank garansi yang diberikan untuk mengambil uang muka pelaksanaan proyek dalam kontrak-kontrak tertentu. Yang berikut, perlakuan akuntansi bank garansi. Bank garansi yang diterima maupun yang diterbitkan bank sendiri dicatat sebesar jumlah atau nilai bank garansi yang diberikan. Selanjutnya, bank garansi yang masih berlaku pada tanggal laporan baik yang diterima maupun yang diterbitkan oleh bank disajikan sebesar jumlah nominal baik garansi yang bersangkutan. Pada kasus tertentu, agar bank garansi diterbitkan secara sindikasi, untuk bank garansi seperti ini disajikan oleh peserta atau bank sebesar pangsa jaminan yang diberikan bank bersangkutan. Jasa penerbitan bank garansi akan memberikan pendapat bagi bank penerbit. Pendapat yang berasal dari transaksi ini berupa komisi penerbit BG. Komisi ini diterima di muka saat penerbitan, namun perlu diketahui bahwa pendapatan tersebut harus dilaporkan kepada periode selama masa berlaku bank garansi. Dengan demikian, secara akrual, pendapatan tersebut harus diamortisasi setiap periode pelaporan akuntansi. Untuk setoran jaminan, besarnya tergantung kesepakatan. Setoran jaminan ini merupakan sumber dana bagi bank dan pada saatnya akan dikembalikan kepada pihak yang dijamin bila tidak melakukan one prestasi. Kalau pihak yang dijamin melakukan one prestasi, maka jelas dana setoran jaminan akan dilimpahkan kepada pemegang saham. Yang berikut, surat kredit berdokumen negara dalam negeri. Jasa perdagangan yang dapat diberikan untuk memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri adalah menerbitkan surat kredit berdokumen dalam SKDBN atau sering dikenal Letter of Credit atau LC dalam negeri. Penerbitan SKBDN sebenarnya mencerminkan bank sebagai lembaga perantara dalam lalu lintas pembayaran di antara pelaku perdagangan atas dasar kepercayaan. SKBDN pada prinsipnya sama dengan Letter of Credit yang digunakan dalam perdagangan luar negeri. Yang membedakannya adalah wilayah pabeannya dan valuta yang digunakan. SKBDN digunakan dalam negeri dengan valuta rupiah, sedangkan LC berlaku untuk seluruh dunia dan bervaluta asing. SKBDN menurut Peraturan Bank Indonesia.
SKBDN menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang surat kredit berdokumen dalam negeri, bahwa yang dimaksud dengan SKBDN adalah surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN, atau lazim dikenal sebagai letter of credit dalam negeri adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon atau aplikan yang mengikat bank pembuka atau isung bank untuk yang pertama melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima. Yang kedua, memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima. Atau yang ketiga, memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi. Dengan demikian, dapat dikatakan bank sebagai lembaga perantara telah mengikatkan diri dengan perjanjian untuk melakukan kewajiban-kewajibannya berkaitan dengan transaksi perdagangan pihak ketiga. Bank penerbit wajib membayar, mengaksep, serta dapat memberikan kuasa kepada bank lain untuk mengaksep apapun untuk melakukan negosiasi wesel. Yang berikut terminologi perdagangan dengan SKBDN. Yang pertama, bank pembuka atau isung bank adalah bank yang menerbitkan SKBDN atas permintaan pemohon atau aplikan. Yang kedua, bank penerus atau advising bank adalah bank yang meneruskan SKBDN penerima kepada penerima atau beneficiary. Yang ketiga, bank tertunjuk atau nominated bank adalah yang diberi kuasa untuk melakukan pembayaran atas unjuk, melakukan akseptasi wesel, atau melakukan negosiasi atau negotiation. Yang keempat, bank pengkonfirmasi atau confirming bank adalah bank yang mengkonfirmasi SKBDN dengan mengikatkan diri untuk membayar, mengaksep, atau mengambil alih wesel yang diatik atas SKBDN tersebut. Yang berikut, bank penegosiasi atau negotiating bank adalah bank yang melakukan negosiasi atau negotiation. Yang berikut, bank pembayar atau paying bank adalah bank yang melakukan pembayaran kepada penerima atau beneficiary atas penyerahan dokumen yang telah disyaratkan dalam SKBDN. Yang berikut, bank perambes atau reimbursing bank adalah bank yang ditunjuk oleh bank pembuka untuk melakukan penggantian pembayaran atau reimbursement kepada bank pembayar. Yang berikut, bank pengirim atau remitting bank adalah bank yang mengirimkan dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN kepada bank pembuka. Berikut, bank funds transfer atau transferring bank adalah bank yang atas permintaan penerima atau beneficiary melaksanakan pengalihan SKBDN baik sebagian maupun seluruhnya kepada satu atau beberapa pihak lainnya. Yang berikut, bank tertarik adalah bank yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran atau wesel yang ditarik kepadanya. Yang berikut, bank pengkasep atau accepting bank adalah bank yang melakukan akseptasi atas wesel SKBDN. Yang berikut, negosiasi atau negotiation adalah pengambil alihan wesel atau dokumen oleh bank disertai pembayaran. Yang berikut, pemohon atau aplikan adalah orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan untuk membuka SKBDN pada bank. Yang berikut, penerima atau beneficiary adalah orang atau badan usaha yang disebut dalam wesel, SKBDN atau surat perjanjian lainnya yang terkait dengan SKBDN tersebut sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran. Yang berikut, janji tertulis adalah janji bank yang dapat dilakukan dengan surat, telex, SWIFT maupun sarana lainnya menurut kelaziman dalam praktik perbankan. Yang berikut, hari kinerja perbankan adalah hari kerja bank yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
Yang berikut mekanisme sederhana transaksi SKBDN. Pertama, isung, playing bank, pembeli permohonan SKBDN, sales kontrak, penjual atau beneficiary, perusahaan pengangkutan. Yang berikut keterangan. Yang pertama, antara pembeli dan penjual, antara pembeli dan penjual barang terjadi kontrak pembelian atau penjualan dengan syarat pembayaran menggunakan SKBDN. Yang kedua, pembeli membuka SKBDN diisung bank sebesar nilai kontrak. Yang ketiga, isung bank memberitahukan kepada playing bank bahwa SKBDN atas nama pemohon telah dibuka. Yang berikut, playing bank selanjutnya meneruskan ke pihak beneficiary bahwa SKBDN telah dibuka. Yang berikut, penjual selanjutnya mengirimkan barang yang diperjanjikan melalui perusahaan pengangkutan. Yang berikut, bank penerimaan barang selanjutnya diserahkan kepada pihak bank dan kepada pihak pembeli. Yang berikut, bank penerbit atau isung bank memberitahukan kepada bank pembayar bahwa barang telah diterima sesuai dengan spesifikasi yang tertulis SKBDN. Yang berikut, bank pembayar meneruskan kepada beneficiary untuk melakukan negosiasi pembayaran. Yang berikut, beneficiary selanjutnya menandatangani wesel yang diterbitkan bank pembayar. Yang berikut, bank pembayar menyerahkan wesel diterbitkan kepada bank penerbit SKBDN untuk segera dipenuhi. Yang berikut, bank pembayar membebankan kepada pihak aplikan untuk memenuhi seluruh setoran jaminan. Bank penerbit memberikan konfirmasi bahwa seluruh dana untuk SKBDN dimaksudkan telah efektif. Yang berikut, bank pembayar melakukan pembayaran kepada beneficiary. Berikut penerbitan SKBDN. Beberapa ketentuan yang harus ditaati untuk penerbitan SKBDN adalah: yang pertama, pemohon dan penerima kedudukan di dalam negeri. Dalam hal SKBDN dibuka dalam valuta asing, bank perembes dapat berkedudukan di luar negeri. Yang ketiga, SKBDN hanya dilakukan untuk transaksi perdagangan barang. Yang keempat, dalam hal transaksi perdagangan, barang tersebut terkait dengan transaksi perdagangan jasa yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nilai barang harus lebih besar dari nilai jasa. Yang berikut, transaksi perdagangan barang tersebut hanya dapat dilakukan dengan batasan bahwa perpindahan barang dilakukan di dalam negeri atau perpindahan barang boleh dilakukan di dalam negeri ke luar negeri sepanjang SKBDN diterbitkan atas dasar LC atau Master LC dan non-LC untuk tujuan ekspor. Selanjutnya, SKBDN diterbitkan dalam mata uang rupiah. SKBDN dapat diterbitkan dalam valuta asing sepanjang SKBDN terkait dengan transaksi perdagangan internasional. SKBDN hanya dapat diterbitkan dengan kondisi tidak dapat diubah dan tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan dari bank pembuka, bank pengkonfirmasi jika ada penerima. Yang berikut, jangka waktu SKBDN dan jangka waktu penundaan pembayaran SKBDN ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara pemohon dan bank pembuka. Selanjutnya, dalam penerbitan SKBDN, bank dapat menetapkan sendiri besarnya jaminan dan atau setoran tunai dengan mempertimbangkan bonafiditas pemohon. Selanjutnya, dalam hal SKBDN diterbitkan dengan syarat pembayaran di muka atau read close, bank wajib menetapkan setoran tunai yang memadai dengan memperhatikan besarnya uang muka yang ditarik. Yang berikut pengalihan SKBDN. SKBDN yang dapat dialihkan atau transferable SKBDN adalah SKBDN di mana penerima pertama berhak untuk mengajukan permohonan kepada bank penerus yang membayar mengaksep atau menegosiasi untuk mengalihkan SKBDN tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian, kepada satu atau beberapa pihak penerima kedua. SKBDN dapat dialihkan sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang dinyatakan dalam SKBON asli atau original SKBDN dengan
pengecualian. Yang pertama nital SKBDN, yang kedua harga satuan, yang ketiga tanggal jatuh tempo, yang keempat tanggal terakhir pengajuan dokumen, dan yang kelima jangka waktu pengangkutan salah satu atau semua batasan-batasan tersebut dapat dikurangi atau diperpendek. Pihak beneficiary dalam mengirimkan barang dapat diasuransikan atau tidak. Dalam hal penggunaan asuransi barang presentasi, penutupan asuransi yang harus dilaksanakan dapat ditingkatkan niatnya untuk mencapai jumlah pertanggungan yang ditentukan dalam SKBDN asli atau original SKBDN. Pengalihan SKBDN akan berkonsekuensi bahwa nama dan alamat penerima pertama dapat diganti dengan nama dan alamat pemohon, kecuali SKBDN asli original SKBON mewajibkan pemohon secara khusus dicantumkan dalam setiap dokumen selain dari faktur. Yang berikut pembayaran SKBDN di muka. Bila kita memperhatikan cara pembayaran SKBDN dapat dilakukan setiap waktu selama SKBDN ditunjukkan untuk dan secara berjangka dengan wesel. Cara lain adalah pembayaran SKBDN kepada beneficiary dilakukan di muka. Maksudnya, sebelum barang dikirim atau belum sampai pada pihak pembeli atau pemohon SKBDN di bank penerbit, maka beneficiary mencairkannya. Cara ini dapat disetujui oleh bank bila pihak pemohon menyetorkan 100% pada saat pembukaan penerbitan SDM SKBON yang dibayar di muka disebut read close SKBDN. Cara pencatatannya seperti SIK SKBON, hanya rekeningnya bernama read close SKBDN. Itu saja hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.